Jadi sebenarnya instan dan homemade itu adalah sama-sama baiknya, gitu. Kelebihannya apa? MPASI instan itu adalah mudah pembuatannya, zat gizinya biasanya lebih lengkap. Halo, selamat pagi semuanya. Ini terpaksa di-mute dulu ya untuk yang lain ya, biar nanti pas sesi Q&A kita bisa saling tanya-tanya sama narasumbernya. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di kelas Gizigo. Kenalin aku Rindri yang akan moderatorin acara hari ini. Sebelumnya mungkin aku sharing dulu, kalau untuk Gizigo kita punya bicara sehat. Kalau kali ini kita bakal ngebahas MPASI, kedepannya kita juga bakal ngebahas seputar pola makan atau gizi dan lain-lainnya. Jadi hari ini kita bakal sharing dengan dua ahli gizi yang profesional. Di sini ada Mbak Pasti dan juga Mbak Ira. Mbak Pasti ini adalah seorang ahli gizi dan juga dosen di Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya beliau sudah menempuh pendidikan di UGM dan juga di Taipei Medical University. Selanjutnya untuk narasumber kedua ada Mbak Ira yang nantinya akan sharing juga tentang MPASI dan feeding rules. Sebelumnya Mbak Ira adalah owner dari Baby Pure, itu adalah produk untuk MPASI. Kemudian beliau juga sudah menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya dan juga Taipei Medical University ya. Terus kemudian acara hari ini juga didukung oleh dua sponsor kita, yaitu Nikoa dan juga Crystal of the Sea. Untuk penggunaan Crystal of the Sea, mungkin kita bisa lihat dulu videonya dari Mas Mufid. Mungkin bisa diputar sekarang ya, Mas ya? Tahukah Anda bahwa Indonesia menjadi penghasil kakao terbesar ketiga di dunia? Potensi pertanian kakao yang sangat besar ternyata tidak berimbang dengan kemampuan petani kakao di Indonesia. Produktivitas pertanian masih cukup rendah dan petani pun belum bisa melakukan budidaya, fermentasi, serta pengelolaan kakao dengan baik. Kita bersyukur adanya pendampingan. Semoga panen selanjutnya hasilnya bagus. Terima kasih Nikoa. Nikoa hadir sebagai sociopreneur yang fokus pada Women Cacao Farmer Empowerment. Kami menggunakan metode pertanian dan produksi pangan yang responsibel dan sustainable. Nikoa membawa slogan Healthy Chocolate Culture. Saat ini kami bertransformasi untuk menjadi Healthy Chocolate Product dengan menumbuhkan budaya makan coklat di Indonesia. Teman-teman bisa sharing atau tanya-tanya. Sesi Q&A akan kita mulai di akhir, jadi nanti kalau misalnya punya pertanyaan silahkan dicatat dulu, atau nanti dituliskan di kolom chat, jadi nanti begitu Q&A dimulai kita bisa baca chatnya satu persatu. Langsung mulai aja ya untuk sesi Mbak Pasti ya, kita bakal ngobrol seputar feeding rules, kemudian nanti basic MPASI. Oke, seputar itu. Nanti kalau banyak pertanyaan silahkan disimpan dulu ya, ibu-ibu dan moms di sini. Bisa dimulai, Mbak Pasti? Sebelumnya, selamat pagi untuk ibu-ibu atau apa ya, moms yang ada di sini gitu ya. Jadi saya bingung soalnya belum semuanya jadi moms gitu ya. Tapi senang sih, maksudnya dalam artian kan biasanya yang ikut kegiatan seperti ini itu adalah kebanyakan kan ibu-ibu sudah punya anak atau misalnya sedang hamil kayak gitu untuk mempersiapkan putra-putrinya seperti itu. Tapi ternyata ada juga peserta-peserta yang belum menikah bahkan untuk antusias mengikuti acara pada pagi hari ini gitu. Jadi sebenarnya ilmu ini tuh akan lebih bagus justru ketika teman-teman sekalian itu malah sebelum menikah gitu. Jadi ketika nanti sudah menikah, kita udah siap nih untuk punya momongan, nah tinggal diaplikasikan ilmunya gitu. Jadi kita bisa tahu nih yang benar seperti apa. Karena kan kalau misalnya ilmu-ilmu seperti ini kan sifatnya itu fleksibel ya. Maksudnya mungkin sekarang itu adalah ilmunya itu
dikatakannya adalah A untuk pemberian makanan pada anak. Mungkin yang ilmu yang A ini nanti tahun depannya sudah tidak berlaku lagi, mungkin ada perkembangan baru gitu pengetahuannya gitu. Oke, next slide, tolong. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke materi gitu ya, saya sebenarnya ingin menyatakan sesuatu bahwa sebenarnya periode pengenalan makanan ini yang penting gitu. Tetapi di sini adalah apa yang diperoleh di sini itu adalah bukan untuk menjudge satu sama lain, ibu satu ataupun ibu yang lain gitu. Jadi yang disampaikan di sini itu adalah rules yang berdasarkan dengan kajian ilmiah gitu. Jadi kita mengambilnya dari organisasi kesehatan internasional semacam WHO, kemudian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia peraturannya seperti apa, kemudian dari Persatuan Ahli Gizi untuk makanan anak-anak itu seperti apa dan seterusnya. Gitu. Tetapi penerapannya adalah kembali ke ibu-ibu masing-masing gitu, karena setiap anak itu punya karakter yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya rules-nya atau aturannya adalah A gitu ya, untuk diaplikasikan untuk yang di anak pertama mungkin gampang gitu, di anak kedua mungkin berbeda lagi gitu. Jadi pengennya adalah ilmu yang di sini adalah penerapannya adalah lebih fleksibel, mengikuti dari kemauan dan perkembangan dari si anak, karena setiap anak itu berbeda. Kemudian harapannya juga adalah tidak mengklaim atau judge ibu lain bahwa misalnya, oh ilmunya kan seperti ini, kemudian saya bisa menerapkan seperti ini, tetapi di ibu lain ternyata diterapkan, oh berarti ibunya yang salah tuh, kayak gitu, nggak update ilmu dan seterusnya. Tidak ya. Jadi kembali lagi bahwa ada peraturannya, tetapi aplikasinya itu adalah kita perlu melihat juga dari kondisi si anak, kemudian juga dari kondisi si ibu gitu. Karena prinsipnya adalah pengenalan masa makan ini, tapi juga untuk siapapun, untuk keluarga yang mengasuh. Next slide. Oke. Oke, nah jadi untuk tahapannya itu sendiri adalah untuk kajian, kemudian tekstur dan frekuensi. Saya yakin bagi yang sudah mempunyai anak pasti sudah mencoba tahapannya gitu. Prinsipnya adalah kenapa sih makanan itu perlu bertahap gitu ya? Karena yang pertama, ketika di kandungan anak itu dimudahkan. Gitu. Kita tahu ada yang namanya ari-ari kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa ilmiahnya kita mengenalnya adalah plasenta. Gitu. Jadi ketika di kandungan adalah mereka tinggal terima aja apa yang dikonsumsi oleh ibu gitu. Nah, ketika mereka lahir gitu ya usia 0 sampai 6 bulan ini juga sebenarnya adalah fase belajar. Tidak hanya fase belajar untuk anak tetapi juga fase belajar untuk ibu gitu. Yang awalnya adalah enak di dalam kandungan, kondisinya serba nyaman gitu ya. Untuk menerima makanan hanya lewat plasenta, tidak perlu mengunyah, tidak perlu menelan. Nah, pada saat mulai konsumsi ASI ini kan anak belajar untuk menghisap, belajar untuk menelan makanan, itu adalah membutuhkan energi yang besar. Gitu. Jadi kalau misalnya pemberian ASI itu juga akan itu menghisap. Jadi menghisap itu butuh energi yang besar. Itu kan butuh proses belajar gitu. Nah, itu usia 0 sampai dengan 6 bulan. 6 sampai dengan 12 bulan, kenapa kita sebut dengan masanya adalah MPASI, yaitu makanan pendamping air susu ibu, karena ASI itu sudah tidak cukup memenuhi kebutuhan tumbuh kembang si anak, sehingga perlu makanan tambahan selain ASI gitu. Nah, makanan tambahannya ini adalah targetnya sebenarnya adalah usia 12 bulan adalah dia makanan keluarga. Artinya dia bisa mengkonsumsi makanan padat yang ada di keluarga. Nah, tahapannya 6 sampai dengan 12 bulan ini seperti apa? Nah, itu tahapannya adalah ada yang disaring, ada yang dicincang, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari usia-usia berapa gitu. Prinsipnya adalah pada saat pemberian makanan ini adalah tidak saklek ya istilahnya gitu. Jadi ada yang memang pada anak-anak misalnya usia 7 bulan itu dia maunya makan nasi, tidak mau makan bubur misalnya, seperti itu. Jadi kita tetap perlu melihat
targetnya adalah yang penting usia 12 bulan dia bisa mengkonsumsi makanan keluarga. Oke, next. Kemudian selanjutnya, oke. Nah, apa itu MPASI? Next. Nah, MPASI itu tadi yang disampaikan di awal adalah makanan pendamping air susu ibu, gitu. Karena sebelum adanya pandemi ini, saya biasanya untuk ngisi kelas MPASI ini secara offline, gitu. Jadi misalnya di komunitas-komunitas, biasanya ibu-ibu atau moms tuh punya komunitas sendiri ya, mulai dari komunitas gendongan, komunitas ibu peduli ASI, dan seterusnya, gitu. Bisa next slide? Nah, dari makanan pendamping air susu ibu ini itu sebenarnya adalah periode transisi dari ASI eksklusif ke makanan keluarga, sehingga ini merupakan periode yang rawan. Nah, usianya itu diberikannya adalah jadi pas ketika 6 bulan mulai dikenalkan yang namanya makanan tambahan gitu. Nah, kenapa diberikannya adalah ketika mulai 6 bulan? Penelitian yang sebelumnya dari WHO anjurannya adalah 0 sampai dengan 4 bulan. Gitu. Jadi mulai 4 bulan ada yang dikasih MPASI gitu. Tetapi yang terbaru sekarang itu adalah mulai usia 6 bulan. Kenapa? Karena ternyata ASI itu cukup sampai usia 6 bulan, ASI saja. Kemudian nanti setelah itu bisa dilanjutkan sampai usia dengan 2 tahun, tetapi pada saat usia memasuki 6 bulan itu adalah diberikan makanan tambahan selain ASI. Gitu. Next. Next slide-nya. Nah, kebutuhan energinya itu adalah dari ASI ke MPASI. Kenapa sih sudah tidak cukup gitu? Karena sebenarnya untuk anak usia 0 sampai dengan 6 bulan itu adalah kebutuhannya masih di bawah sekitar 700 kilokalori. Itu. Nah, ketika memasuki usia 6 bulan itu adalah kebutuhannya sudah di atas 700 kilokalori sehingga ASI itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak untuk tumbuh kembang gitu. Makanya diperlukan yang namanya makanan pendamping ASI gitu. Jadi kalau misalnya dari sumber ASI misalnya anak usia 6 sampai dengan 8 bulan kebutuhannya adalah sekitar 700 kilokalori, dari sumber ASI-nya adalah hanya bisa memenuhi 400 kilokalori, maka dari sumber ASI yang bisa dipenuhinya adalah sekitar sisanya yaitu sekitar 300 kilokalori. Ini berdasarkan rujukan dari WHO. Bagaimanakah sebenarnya rujukan dari angka kecukupan gizi Indonesia yang terbaru? Next slide. Nah, jadi sebenarnya kita itu punya semacam aturan atau guideline untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian nih cari di internet, itu ada yang namanya rekomendasi angka kecukupan gizi. Kita punya yang terbaru, baru disahkan kemarin bulan Agustus 2019, di situ sudah diatur angka kecukupan gizi mulai anak usia 0 bulan sampai dengan lansia. Gitu. Jadi kalau misalnya cek di peraturannya itu tidak hanya tentang anak-anak, tetapi juga ibu hamil juga ada, ibu menyusui juga ada, kemudian lansia juga ada gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat anak usia 0 sampai dengan 5 bulan rata-rata di Indonesia itu ternyata kebutuhannya sekitar 550 kilokalori. Gitu. Kemudian untuk usia 6 sampai dengan 11 bulan itu adalah sekitar 800 kilokalori gitu. Jadi nanti kalau misalnya produksi ASI itu kan biasanya setelah 6 bulan yang pertama produksinya biasanya sudah mulai berkurang, kemudian zat gizinya sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan zat gizi anak untuk tumbuh kembang sehingga bisa dipenuhi yang dari namanya makanan pendamping ASI. Jadi kalau sekitar 6 bulan itu adalah dari ASI hanya bisa mencukupi 400 kilokalori, 400 sisanya itu adalah dari makanan. Oke, next selanjutnya. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat itu adalah kadang kebingungan gitu penerapannya itu seperti apa sih? Apakah MPASI itu sama seperti makanan pada orang dewasa? Jawabannya adalah berbeda gitu ya. Apakah misalnya MPASI itu harus diberikan makanan tunggal atau misalnya langsung kombinasi gitu ya, atau misalnya komposisinya harus seperti apa? Karena biasanya keluhan pada anak-anak itu adalah susah mengkonsumsi sayuran gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat komposisi makanan untuk orang dewasa, untuk orang anak usia di atas 2 tahun,
maupun di bawah 2 tahun itu berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya bulat ini diibaratkan adalah sebagai sebuah piring. Gitu ya. Jadi kalau pada piring makanan anak-anak itu adalah kalau pada dewasa itu kan sepertiga sumber karbohidrat, sepertiga adalah sumber protein, sepertiganya adalah sumber mineral yang dari buah ataupun sayur. Tetapi berbeda dengan piring makanan pada anak-anak. Kalau pada anak-anak itu adalah 35%-nya itu adalah sumber karbohidrat. 30%-nya itu adalah sumber protein, diutamakan adalah protein hewani. Kenapa protein hewani gitu ya? Yang pertama, protein hewani itu ketika diserap oleh tubuh, sumber proteinnya lebih mudah diserap dibandingkan dengan protein nabati. Itu. Dan yang kedua adalah zat gizinya itu kalau misalnya dalam 100 gram daging mengandung 90 gram protein misalnya, maka 90 gram ini akan diserap penuh. Tetapi kalau misalnya tempe 100 gram, dia mengandung 90 gram protein, dia yang diserap hanya sekitar 60 gramnya gitu. Jadi kalau perbedaannya adalah protein hewani dan nabati, yang pertama protein hewani lebih lengkap komposisi proteinnya, yang kedua adalah lebih mudah diserap oleh tubuh gitu. Lalu sisanya adalah yang 25% itu adalah sayur buah, dan sisanya adalah sumber dari protein nabati, bisa kacang-kacangan, bisa tahu tempe, dan seterusnya gitu. Jadi jangan kebalik kalau biasanya trennya kalau misalnya kita lihat tuh di Instagram atau TikTok dan lain sebagainya, ibu-ibu muda biasanya inspirasi untuk sumber MPASI-nya biasanya sumber karbohidratnya sedikit, protein hewaninya sedikit, yang banyak itu macam-macam sayurannya gitu. Khawatirnya adalah biasanya adalah takutnya anaknya tidak suka sayur gitu. Jadi itu komposisinya ada yang kurang betul. Oke, next. Gitu. Nah, mengapa fase MPASI itu penting gitu? Jadi dari anak usia 0 sampai dengan 2 tahun, kita mungkin kenalnya 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan. Itu mulai dari masa kandungan, di kandungan usia 0 bulan, sampai anak itu lahir usia 2 tahun. Kenapa fase MPASI ini penting? Kalau misalnya terjadi kekurangan zat gizi, baik zat gizi makro itu adalah misalnya adalah karbohidrat, protein, lemak, di mana zat gizi itu dibutuhkan jumlahnya dengan skala yang besar, kemudian ataupun kekurangan zat gizi mikro, jadi misalnya sumber vitamin dan mineral, ternyata kalau misalnya kita kekurangan di 2 tahun kehidupan pertama kita, itu akan mempengaruhi status gizi kita ke depannya. Gitu. Jadi di fase sekolah maupun di fase ketika dia remaja ataupun dewasa. Nah, kekurangan atau misalnya keadaan di mana kekurangan zat gizi pada usia 0 sampai dengan 2 tahun ini adalah sifatnya adalah irreversible, jadi tidak bisa kembali. Gitu. Jadi biasanya kerusakannya adalah cenderungnya bersifat permanen. Contohnya kalau misalnya kekurangan zat besi, ya dia akan menurunkan skor kecerdasannya itu adalah sekitar 10 sampai dengan 15 poin. Kalau misalnya kekurangan mineral ataupun zat gizi yang lain seperti seng, kalium, dan magnesium, ternyata itu berisiko juga untuk berisiko untuk stunting gitu. Jadi stunting itu tidak hanya sekedar protein, tetapi ada juga sumber mineralnya dan vitaminnya yang kekurangan. Seperti itu. Oke, next. Oke. Nah, jadi awal MPASI itu pentingnya menu tunggal atau kombinasi gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat dari paparannya itu adalah baiknya adalah kombinasi gitu. Kalau di masyarakat mungkin kenalnya adalah 4 bintang gitu. Saya tahunya istilah 4 bintang itu justru dari ibu-ibu sekalian gitu. Tetapi sebenarnya kalau di bidang gizi sendiri disebutnya adalah makanan yang kita sebut sebagai gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi misalnya ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber mineral, dan vitamin. Jadi akan lebih baik pada saat awal MPASI itu langsung dikenalkan yang namanya menu kombinasi. Kalau misalnya dikenalkan dengan menu tunggal, risikonya tadi ada kekurangan-kekurangan zat gizi yang akhirnya berdampak pada kesehatan yang sifatnya itu akan permanen. Next. Oke, kemudian bagaimana cara pemberian MPASI nanti mungkin akan banyak dibahas di materi kedua oleh Mbak Ira gitu ya. Jadi yang penting itu tidak hanya sekedar
makanannya, jenis makanannya, porsinya, tetapi kita juga perlu melihat cara pemberiannya. Baik itu secara tepat, adekuat, aman, jadi hygiene sanitasi dari makanannya, dan bagaimana sih teknik pemberian ASI yang benar gitu. Oke, next slide. Oke, nah ini juga nanti mungkin akan dijawab di materi yang kedua. Jadi kan selama ini fenomenanya itu adalah ada yang memberikan MPASI itu, oh anak itu harus duduk gitu ya. Ada yang ternyata anak tuh nggak bisa duduk gitu. Ada anak yang tipenya ternyata digendong baru mau makan, atau misalnya sambil jalan-jalan, atau misalnya sambil nonton TV gitu. Nah nanti mungkin dibahas di materi yang kedua. Yang benar itu seperti apa sih cara pemberian MPASI yang betul. Oke, next slide. Nah, kemudian bolehkah MPASI ini diberikan garam dan gula? Next. Banyak perdebatan, bahkan ada banyak kubu di ibu-ibu sekalian itu biasanya adalah baiknya tidak, baiknya dikasih, dan seterusnya. Jadi berdasarkan aturannya ternyata jadi ada Institute of Medicine untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah membutuhkan natrium atau garam itu sekitar 120 mg per hari. Dan ini terpenuhinya adalah dari ASI. Ternyata bayi usia 7 sampai dengan 12 bulan itu juga membutuhkan natrium gitu. Tetapi seberapa banyak? Yang pertama, natrium itu ada terdapat pada makanan. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu sekalian mau menambahkan yang namanya garam, boleh nggak? Boleh, tetapi jumlahnya amat sangat sedikit gitu. Jadi istilahnya mungkin kalau masak itu adalah sejumput gitu ya. Karena kita perlu ingat juga bahwa dari makanan itu juga mengandung natrium. Gitu. Kemudian bayi misalnya untuk anak usia 1 sampai dengan 3 tahun misalnya, itu jumlahnya mungkin kebutuhannya lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya takarannya kalau kita masak untuk menu dalam 1 hari misalnya kita menggunakan mengambil 1 sendok teh, 1 sendok tehnya itu nggak munjung tapi dipereskan dulu, nah diambil setengahnya itu untuk menu dalam sehari. Gitu. Next. Nah, bagaimanakah kalau misalnya asupan gula? Nah, asupan gula ini ternyata sama gitu. Jadi kalau misalnya dalam sehari mempersiapkan MPASI misalnya sekitar 100 kilokalori tadi ya, kebutuhannya itu ternyata hanya dalam sehari itu 1 sendok teh gula pasir. Itu bisa digunakan untuk sehari makan. Itu kalau sehari makan misalnya anaknya sudah mulai makan 3 sampai dengan 4 kali per hari, penggunaan gulanya itu adalah sekitar maksimal 1 sendok teh dalam 1 hari itu. Tetapi perlu diingat kalau misalnya bahan makanan yang digunakan itu sudah manis, nah itu perlu mempertimbangkan penggunaan gula dan garam. Jadi intinya gula garam itu boleh dipakai, tetapi jumlahnya sangat sedikit sebagai bumbu atau perasa pada makanan si anak. Kenapa? Karena itu juga untuk melatih indera pengecapnya dari si anak gitu. Next. Nah, ini yang lagi tren. Apakah garam Himalayan itu lebih bagus daripada garam lainnya gitu? Biasanya banyak digunakan itu terkenalnya adalah Himalayan salt, warnanya pink gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari komposisinya, jadi sebenarnya Himalayan salt ini penelitiannya sudah dari tahun sekitar 1960-an, tetapi di Indonesia baru tren akhir-akhir ini. Dan yang mengetrenkan siapa? Yang mengetrenkan juga ibu-ibu sekalian yang pada saat memberikan MPASI pada anak. Sebenarnya garam Himalayan itu berdasarkan penelitian itu mengandung 10 mineral, di mana 2 komposisi yang paling dominan itu adalah natrium dan klorida. Sehingga kalau misalnya dilihat tidak ada perbedaan dengan garam biasa yang biasanya kita konsumsi. Itu. Yang membedakan adalah 8 komposisi yang lainnya ini itu ternyata tergantung dari asal garam itu berada. Nah, kenapa Himalayan salt ini warnanya pink? Karena dia diambil dari daerah di pegunungan Himalaya, di mana mineral tanahnya itu berbeda dengan mineral tanah yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia sendiri itu punya 2 jenis garam. Yang pertama adalah garam laut, yang kedua adalah garam tanah. Yang banyak digunakan di tempat kita adalah garam tanah, gitu. Yang biasanya difortifikasi dengan yodium. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian mau menggunakan Himalayan salt, monggo. Kalau misalnya mau menggunakan garam dapur biasa, monggo. Gitu. Next. Nah, ini nanti jadwal pemberian MPASI. Jadi sebenarnya teknik
pemberian MPASI itu tidak serta-merta misalnya dalam satu hari itu diberikan 3 kali, tidak, untuk usia 6 bulan pertama. Gitu. Jadi perlu pengenalan, perlu adaptasi juga. Jadi pada awal-awal pemberian MPASI itu adalah mungkin 1 sampai dengan 2 kali dalam sehari. Gitu. Porsinya berapa? Porsinya bisa sekitar 2 sampai dengan 3 sendok makan. Gitu. Jadi tidak langsung satu mangkok besar gitu ya. Jadwalnya gimana? Jadwalnya adalah mengganti salah satu dari jadwal ASI. Kalau ASI misalnya itu kan pemberiannya sekitar 2 sampai dengan 4 jam. Nah, pemberian MPASI itu bisa mengganti salah satu jadwal dari ASI tersebut. Nanti mungkin banyak dibahas oleh Mbak Ira. Next slide. Oke. Nah, tahapannya itu adalah yang sebelumnya. Tadi kan usianya 6 sampai dengan 12 bulan untuk MPASI. Tahapannya adalah targetnya adalah usia 12 bulan adalah dia bisa makan makanan keluarga. Nah, rentannya dari 6 sampai dengan 12 bulan ini seperti apa? Awal-awal itu biasanya teksturnya adalah lunak atau sari. Kemudian meningkat menjadi bubur. Kemudian meningkat lagi menjadi nasi tim. Kemudian baru nasi biasa gitu. Kapan bisa meningkat? Yang pertama adalah perlu melihat kemampuan dari si anak. Kalau misalnya ketika dia naik tekstur, misalnya ada diare ataupun dia menolak, tidak masalah turun tekstur lagi. Jadi misalnya seharusnya dia sudah mulai konsumsi bubur, tapi ternyata ketika dikasih bubur dia diare ataupun anak menolak, tidak masalah, dikasihkan tetap makanan lunak, tetapi tetap dikenalkan yang namanya bubur. Jadi teksturnya agak kasar. Jadi misalnya kita tetap kasih pure, misalnya dari pure, misalnya ada sumber karbohidrat dan sayuran misalnya. Nah, yang dibikin kasar misalnya adalah yang pertama dari lauknya, jadi dicincang kasar. Gitu. Jadi bertahap gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada anak usia 8 bulan misalnya sudah minta nasi, bagaimana? Tidak masalah, selama tidak ada masalah di anak tersebut. Gitu. Next slide. Kemudian kalau misalnya nasi tim, nah ini biasanya untuk 9 bulan ke atas. Kemudian next slide. Kemudian untuk makanan keluarga seperti ini adalah biasanya targetnya adalah untuk anak usia 12 bulan gitu. Kalau misalnya anak 12 bulan belum bisa konsumsi nasi bagaimana gitu. Tidak apa-apa, tetapi tetap sambil dikenalkan gitu. Karena sebenarnya naik tekstur itu tidak hanya bermanfaat untuk pemenuhan gizinya, tetapi juga kalau misalnya naik tekstur itu adalah sebenarnya untuk merangsang pertumbuhan gigi sama kemampuan anak mengunyah dan menelan gitu. Kalau misalnya tidak segera naik tekstur, kekurangannya adalah kalau misalnya makanan lumat dibandingkan dengan makanan yang padat, itu nilai gizinya lebih banyak makanan yang padat. Gitu. Jadi kalau terus-terusan lumat, takutnya zat gizi pada anak itu tidak bisa terpenuhi dengan baik, tidak cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Bagaimana kita bisa melihat pertumbuhan dan perkembangannya yang baik adalah yang pertama, selalu ada kenaikan berat badan setiap bulan. Yang kedua adalah kita bisa melihat stimulus dari si anaknya. Misalnya usia 6 bulan harusnya bisa tengkurap, usia 6 bulan seharusnya sudah bisa duduk, kemudian harusnya sudah bisa merangkak, dan seterusnya. Next slide. Oke, jadi sebenarnya informasi yang tadi saya berikan itu ibu-ibu sekalian bisa melihat di websitenya Gizigo. Di sana ada beberapa artikel tentang MPASI gitu ya. Jadi tentang rules-nya atau aturan dasarnya dari pemberian MPASI, kemudian cara pemberiannya juga seperti apa. Next. Nah, jadi lebih baik MPASI instan atau homemade ya. Jadi sebenarnya instan dan homemade itu adalah sama-sama baiknya. Gitu. Kelebihannya apa? MPASI instan itu adalah mudah pembuatannya, zat gizinya biasanya lebih lengkap. Kenapa? Karena biasanya kalau pada saat pembuatan MPASI instan ada zat gizi yang hilang, sama pabrik itu ditambahkan zat gizi tersebut. Gitu. Nah, kalau homemade keuntungannya adalah biasanya rasanya lebih fresh dibandingkan dengan yang instan, karena instan itu biasanya rasanya tepung banget atau susu banget. Nah, kalau homemade ini biasanya rasanya lebih fresh. Tetapi kekurangannya adalah kita harus memperhatikan hygiene sanitasi dari proses pengolahan makanannya. Kemudian mungkin nilai gizinya tidak akan selengkap seperti MPASI instan. Gitu. Kenapa? Karena kan ada proses pemasakan, itu juga akan mempengaruhi beberapa nilai gizi yang hilang. Gitu. Oke.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Mbak Rintri. Terima kasih. Belum. Oke, terima kasih Mbak Pasti. Semoga tadi informasinya bisa tercatat dengan baik. Tapi kalau misalnya ada yang nggak sempat nyatat, nanti tenang aja, karena nanti recordingnya akan di-share ke teman-teman yang ikut pada hari ini. Nah, karena untuk sesi keduanya, kita akan mulai, tapi sebelumnya kita akan break dulu 10 menit, biar teman-teman bisa screen up dulu, sama kalau ada yang mau ke belakang, bisa ke belakang dulu, sebelum mulai sesinya Mbak Ira.